Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat matematika, kita akan melanjutkan materi kita yaitu terkait himpunan terbuka, himpunan tertutup, dan himpunan terbuka sekaligus himpunan tertutup bersama saya Tantri Mega Sanjaya. Selamat belajar. Sahabat, ingat kembali materi kita sebelumnya yaitu terkait topologi diskrit ya. Jadi misalkan X, to ini merupakan ruang topologi, maka setiap elemen-elemennya kita simbolkan dengan X ini merupakan anggota himpunan X. Nah, di dalam X itu ada nanti himpunan-himpunan tunggal ya, subhimpunan yang merupakan himpunan-himpunan tunggal. Nah, dinotasikan dengan X di dalam kurung kurawal. Ini semuanya termuat di tau, maka tau merupakan topologi diskrit. Nah, buktinya kita tahu ya bahwa setiap himpunan yang termuat di tau ini merupakan gabungan dari subset-subset tunggal dari himpunan X. Nah, subset tunggal ini biasa disebut juga dengan singleton. Misalkan S ini simbol yang merupakan subset dari X, maka S ini merupakan gabungan ya. Notasinya seperti ini, gabungan-gabungan dari singleton di mana X itu merupakan anggota dari himpunan X ya ini. Nah, himpunan X. Nah, karena singleton yang termuat di tau itu serta ingat kembali berdasarkan definisi 1 terkait ruang topologi yang memenuhi 3 syarat itu ya, menunjukkan bahwa S ini merupakan anggota-anggota dari tau, maka terbukti bahwa tau ini merupakan topologi diskrit. Jadi ruang topologi adalah pasangan himpunan X, tau dengan tau berisikan himpunan-himpunan bagian dari X. Maka isi dari tau ini disebut dengan himpunan terbuka. Nah, jadi kalau kemarin kan topologi diskrit itu adalah tau yang beranggotakan semua subhimpunan dari X ya, dari anggota-anggota himpunan X gitu. Nah, kemudian himpunan-himpunan yang termuat di dalam tau ini disebut dengan himpunan terbuka. Masuk ke definisi 4. Nah, untuk sebarang ruang topologi X, tau, anggota-anggota dari tau dikatakan sebagai himpunan terbuka. Nah, ini akibatnya di proposisi 4.1 ya. Untuk sebarang ruang topologi X, tau, maka berlaku yang pertama, himpunan X dan himpunan kosong adalah himpunan terbuka. Yang kedua, gabungan dari himpunan-himpunan terbuka tersebut juga merupakan himpunan terbuka juga. Dan yang ketiga, irisan berhingga dari himpunan terbuka ini merupakan himpunan terbuka juga ya. Jadi kondisi 1, 2, 3 ini seperti yang sudah saya sampaikan tadi merupakan akibat dari definisi 4 dan definisi 1. Nah, selanjutnya mirip dengan definisi keempat, definisi kelima ini masih terkait tapi dengan himpunan terbuka ya. Jadi misalkan X tau ini merupakan ruang topologi. Nah, suatu himpunan bagian S, ya, S ini merupakan suatu himpunan bagian dari X-nya ini dikatakan himpunan tertutup jika komplemennya merupakan himpunan terbuka. Jadi komplement dari himpunan terbuka adalah himpunan tertutup dan komplement dari himpunan tertutup ya himpunan terbuka itu. Nah, ini mengakibatkan proposisi 5.1. Untuk sebarang ruang topologi X, tau, maka berlaku yang pertama, himpunan X dan himpunan kosong adalah himpunan tertutup. Yang kedua, gabungan dari himpunan tertutup merupakan himpunan tertutup juga. Dan yang ketiga, irisan berhingga dari himpunan tertutup merupakan himpunan tertutup. Oke, kita ambil contoh ya. Nah, misalkan suatu himpunan X yang beranggotakan A, B, C, D, E, dan F. Dan tau 1 ini berisi himpunan-himpunan ya, berisi subhimpunan
sebagian subhimpunan dari X ini ya. Nah, di sini yang jelas dia adalah memuat X dan juga himpunan kosong, dan subhimpunannya adalah A, CD, ACD, BCD, EF. Nah, maka TO ini merupakan topologi di X1. Kenapa? Karena memenuhi kondisi 1, 2, 3 pada definisi 1 ya. Kita ingat definisi 1, yaitu TO1 ini merupakan topologi ya, jika X dan himpunan kosong termuat di TO1. Nah, ini yang kondisi 1 terpenuhi ya, X dan himpunan kosong termuat dalam TO1. Kemudian kondisi yang kedua yaitu gabungan-gabungan dari TO1, dari anggota-anggota TO1 ini berada di TO1 juga. Nah, contoh kita ambil misalnya A digabungkan dengan CD, himpunan A gabungan dengan CD. Berarti gabungannya adalah ACD ya, ACD. Ternyata di sini ACD juga berada di TO1. Nah, ketika semua elemen-elemen anggota-anggota dari TO1 digabungkan dan hasilnya tetap berada di TO1, artinya kondisi 2 terpenuhi. Dan jelas ya, sudah terpenuhi. Teman-teman bisa cek satu persatu. Nah, ini terpenuhi kondisi 2. Kemudian kondisi 3, irisan dari elemen-elemen TO1 ini juga berada di TO1. Nah, jika satu saja irisan tidak termuat di TO1, maka gugur gitu ya. Kondisi 3 tidak terpenuhi. Nah, kita lihat misalnya ACD diiriskan dengan CD. ACD diiriskan dengan CD berarti hasilnya CD. CD berada di TO1. Nah, kita bisa cek satu persatu, maka hasilnya semua irisan dari setiap elemen TO1 ini berada di TO1 juga. Sehingga kondisi 3 terpenuhi. Artinya TO1 ini merupakan topologi di X. Nah, sehingga berdasarkan definisi 4, ini merupakan himpunan terbuka ya, karena anggota-anggota TO1 yang merupakan topologi merupakan himpunan terbuka. Nah, komplemennya merupakan himpunan tertutup. Komplemen dari himpunan terbuka ini merupakan himpunan tertutup. Yuk kita cari komplemen dari himpunan-himpunan terbuka dari TO1. Nah, komplemen dari X ini himpunan kosong ya. Nah, komplemen dari himpunan kosong yaitu himpunan X itu sendiri. Komplemen dari CD berarti anggota-anggotanya di luar dari CD tetapi dia masih masuk dalam himpunan X ya. Berarti A ya, A dulu ya. Komplemen dari A adalah B, C, D, E, F. Komplemen dari C, CD, A, B, E, F. Komplemen dari A, C, D, B, E, F. Dan komplemen dari B, C, D, E, F adalah A. Nah, sekarang sahabat perhatikan antara TO1 yang merupakan himpunan terbuka, kemudian dan komplemennya merupakan himpunan tertutup. Kita perhatikan. Jadi himpunan kosong, kemudian X, kemudian A, B, C, D, E, F ini merupakan himpunan terbuka. Di sini ada ya, di TO1 merupakan himpunan terbuka. Himpunan X, himpunan kosong, kemudian A dan B, C, D, E, F ini merupakan himpunan terbuka. Tetapi coba teman-teman perhatikan juga dalam himpunan tertutupnya termuat juga ya. Himpunan kosong, X, kemudian B, C, D, E, F, dan A juga ini ada. Berarti keempat himpunan ini merupakan himpunan terbuka sekaligus himpunan tertutup. Kemudian kita perhatikan juga misalnya himpunan BC, ya BC. Di TO1 tidak ada ya BC, berarti dia bukan himpunan terbuka. Kemudian kita lihat di komplemennya, apakah BC ada? Ternyata BC juga tidak ada. Artinya himpunan BC ini tidak terbuka ataupun tidak tertutup. Ya. Kemudian kita lihat lagi yang CD. CD ini ada ya di TO1, artinya dia adalah himpunan terbuka. Tetapi kita lihat di komplemennya CD tidak ada. Artinya CD ini merupakan himpunan terbuka tetapi tidak tertutup. Nah, kita lihat juga A, B, E, F.
ABEF ini kita lihat di tos 1. Ternyata ABEF tidak ada, artinya dia bukan himpunan terbuka. Tetapi kita lihat di bagian komplemennya, ABEF ini ada, artinya himpunan ABEF ini merupakan himpunan tertutup tetapi tidak terbuka. Nah, mudah ya teman-teman. Nah, selanjutnya definisi ke-6. Himpunan bagian atau kita simbolkan dengan S dari ruang topologi X, dikatakan terbuka tertutup, artinya terbuka sekaligus tertutup ya, jika S itu terbuka dan tertutup pada ruang topologi X, tau. Nah, setiap ruang topologi X, tau ini himpunan X dan himpunan kosong adalah terbuka dan tertutup. Nah, jadi jika memenuhi tau ini memenuhi ruang topologi, maka himpunan X dan himpunan kosong merupakan himpunan terbuka sekaligus tertutup. Dan pada ruang diskrit, kita tahu ya, ruang diskrit adalah semua subhimpunan dari X ini termuat di tau, gitu ya. Nah, maka himpunan bagian ini merupakan himpunan terbuka sekaligus himpunan tertutup. Dan pada ruang indiskrit ini hanya memuat himpunan X dan himpunan kosong saja. Nah, ini himpunan terbuka tertutup hanya di X dan himpunan kosong saja tentunya. Nah, himpunan terbuka adalah semua anggota-anggota tau. Himpunan tertutup adalah komplement dari himpunan terbukanya. Nah, untuk melatih teman-teman supaya lebih memahami bagaimana himpunan terbuka ataupun himpunan tertutup, teman-teman bisa latihan dengan mendaftarkan semua subset dari himpunan X ini yang terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dari 6 elemen ya, 6 anggota. Jadi ada A, B, C, D, E, F. Artinya ketika ada 6 elemen ini nanti ada 64 subset himpunannya. Yaitu diperoleh dari 2 pangkat 6, artinya 64 ya. Nanti teman-teman bisa menuliskan mendaftar ke bawah. Nah, selanjutnya dari subset-subset tersebut teman-teman bisa menentukan mana yang merupakan himpunan terbuka. Dan berarti teman-teman nanti juga bisa mencari komplemennya ya. Nah, teman-teman bisa mencari komplemennya dari subset-subset tersebut. Kemudian nanti teman-teman tentukan mana yang merupakan himpunan terbuka sekaligus tertutup, himpunan tertutup saja, atau himpunan terbuka saja, atau tidak terbuka dan tidak tertutup, atau dia terbuka tapi tidak tertutup, dan yang terakhir adalah tertutup saja tetapi tidak terbuka. Nah, nanti teman-teman bisa cek satu persatu ini sebagai latihan teman-teman. Nah, demikian pertemuan materi hari ini. Semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.